Shalom buat kita semua hari ini ya. Kita bersyukur ya, kita anak-anak muda boleh menjadi berkat hari-hari ini. Walaupun dalam kondisi pandemi hari ini, kita percaya bahwa itu tidak mengurangi semangat kita untuk kita menyembah dan memuji nama Tuhan. Amin. Oleh sebab itu saudaraku, saya ajak kita semua untuk datang di hadapan Tuhan, menyembah dan memuji nama Tuhan. Sebab hanya Dia yang layak kita sembah, hanya Dia yang layak kita tinggikan. Yesus, terima kasih Yesus. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku.
Salam, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di dalam pelayanan firman Tuhan di Shekinah. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pak Monte kepada anak-anak youth di Shekinah. Puji Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang firman Tuhan. Dan tema firman Tuhan hari ini adalah victory, yang saya ambil dari kitab Matius pasal 27 ayat 1 sampai 2. Mari kita akan membaca firman Tuhan ini, tetapi sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat malam hari ini. Kami datang kepada Tuhan, meminta hikmat daripada Tuhan untuk kami dapat mengerti kebenaran firman Tuhan, dan Engkau berkata-kata melalui pewahyuan-Mu sehingga kami
semakin hari semakin cinta kepadamu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, pembacaan kita di malam hari ini adalah Matius 27 ayat 1 sampai 2. Begini firman Tuhan. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu Dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali kota itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, di dalam ayat ini bercerita tentang hari Paskah. Bagaimana Tuhan Yesus dibelenggu, diludahi, dicaci maki, dipukul, ditinju, saudara. Dan pada hari itu juga dia disalibkan, saudara. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian. Maksud dari firman Tuhan ini adalah banyak orang karena jabatan, kedudukan, kekayaan, atau dalam situasi yang sulit berani meninggalkan, berani membalikkan kebenaran tanpa memikirkan akibatnya. Tujuan dari firman Tuhan ini adalah agar kita tidak terpengaruh dengan keadaan apapun, bahkan nyawa sekalipun taruhannya, kita tetap memperkatakan kebenaran. Amin. Yang kedua, walaupun kita difitnah, dicaci, dihianati, kebenaran tetap kebenaran, karena kebenaran tidak pernah berubah. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, konsep yang ada di dalam benak pemikiran imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi tersimpan kejahatan dengan menyusun strategi dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Padahal mereka mereka sudah meludahi, mereka sudah meninju, mereka sudah memukul Dia. Dan Yesus tidak ada reaksi apa-apa, bahkan diam saja. Yesus bukan penjahat kelas berat sehingga mereka mau membunuhnya. Tanpa ada pembelaan, tanpa ada persidangan dan pengadilan tingkat tinggi yang memutuskan, mereka cukup dengan diskusi singkat. Mereka vonis dan diputuskan untuk dihukum. Peristiwa ini sangat tragis. Pemimpin agama seharusnya menjadi panutan bagi umatnya. Kebencian telah membutakan akal budi dan hati mereka. Dengan kejamnya mereka menyiksa Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita merenung sejenak. Mereka memperlakukan Yesus sangat luar biasa. Penekanan demi penekanan, hinaan demi hinaan mereka lakukan kepada orang yang tidak bersalah sama sekali. Itu semua mereka lakukan karena unsur kebencian. Ada beberapa tahapan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Saya catat beberapa di sini, saudara, sebagai garis besar untuk kita pelajari di malam hari ini. Yang pertama adalah Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus dihadapkan kepada Pilatus. Tuhan Yesus disesah. Di kepala Tuhan Yesus ditaruh mahkota duri. Tuhan Yesus memikul salib. Tuhan Yesus disalib. Tuhan Yesus dihujat. Tuhan Yesus dipisahkan dari Bapa.
Dan yang terakhir, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari setiap peristiwa-peristiwa penderitaan yang dialami oleh Tuhan Yesus? Yang pertama, saudara, ketika dia di Taman Getsemani, saudara-saudara, lihat pelajaran yang Tuhan Yesus berikan kepada kita. Di dalam menghadapi hal-hal yang menakutkan di dalam hidup ini, jangan lupa untuk banyak berdoa. Hari-hari ini Tuhan Yesus mencanangkan untuk kita banyak berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Salah satu kekuatan orang Kristen adalah datang kepada Tuhan melalui doa, berseru kepada Tuhan. Kalau kita memakai dengan kekuatan kita sendiri, saudara, kita tidak mampu. Tetapi dengan doa kita diberikan kekuatan. Katakan amin. Lalu yang kedua, saudara, Tuhan Yesus ditangkap. Tuhan Yesus sedang memberikan pelajaran buat kita semua. Dia sedang menggenapi, mempraktekkan apa yang dia ajarkan kepada kita dan kepada murid-murid zaman dahulu. Dan dia berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikan juga kepadanya pipimu yang lain. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ayat ini sangat luar biasa, saudara. Memberikan satu pedoman kepada kita agar kita mempraktekkan kasih Tuhan, mempraktekkan pengampunan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi hari-hari ini, saudara, ada banyak orang ketika dia dianiaya, diperlakukan kasar dalam kehidupannya, dia langsung membalas. Emang siapa lo? Emang siapa gua? Saudara, egois kita muncul. Ingat, saudara, Tuhan Yesus tidak melakukan sesuatu apapun di dalam membela dirinya. Karena kebenaran tetap kebenaran. Amin, saudara. Yang ketiga, Yesus dibelenggu dan diserahkan kepada wali negeri Pilatus. Pilatus tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, saudara, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Matius 27 ayat 24. Pilatus saat itu bisa berbuat karena dia punya kuasa, tetapi dia tidak mempergunakan kuasanya, saudara. Sama halnya kita mampu melakukan kebaikan, tetapi kita tidak lakukan. Ini merupakan kesalahan. Saudara-saudara, kalau saudara semakin hari belajar firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya yakin saudara bisa melakukan kebaikan kepada banyak orang, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudara, ketika saudara mampu memberikan kebaikan kepada orang lain, lakukan itu kepada orang lain. Karena hidup kita harus berguna kepada orang lain. Amin, saudara. Saudara-saudara, selanjutnya menjadi pelajaran bagi kita adalah ketika Tuhan Yesus disesah, dicambuk, ini adalah perbuatan kejam, perbuatan yang sangat brutal. Dicambuk, dicemeti, saudara. Di dalam buku lain berkata ketika dia dicambuk paling bagian ujungnya, saudara, ditaruh tulang belulang yang sangat tajam. Ketika dilibaskan, ditaruh kepada tubuh Tuhan Yesus, ditarik, saudara, maka bagian yang kena tulang itu ketarik dan kecabik, maka tubuhnya ikut juga tercabik. Sungguh kejam.
Sungguh ngeri, saudara. Pelajaran yang Tuhan Yesus berikan adalah Dia mau mengorbankan apapun untuk saudara dan saya. Dia menanggung penyakit, kesusahan kita, dan oleh bilur-bilurnya kita bisa menjadi sembuh. Darah Tuhan bercucuran hanya untuk menyembuhkan luka-luka saudara. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, selanjutnya saudara, Tuhan Yesus diberikan jubah ungu dan mahkota duri. Pelajaran yang Tuhan Yesus berikan adalah Yesus pernah mengalami penderitaan sampai di darahnya tercurah. Dia pernah diolok-olok dan mendapatkan hinaan dari semua orang. Tuhan Yesus telah menebus kita dari pikiran-pikiran dan rencana yang tidak baik. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus sendiri pernah mengalami hal seperti ini. Dan Dia telah menanggung itu untuk kita semua. Mahkota duri yang tidak pantas diberikan kepadanya, Dia terima dengan ikhlas. Jubah yang menjadi kebesaran dalam hidupnya saudara diperlakukan tidak adil, diundi hanya untuk mengolok-olok saja. Tapi sekali lagi saya mau bilang bahwa Yesus tidak berbuat apa-apa. Kalau saja Tuhan Yesus pada waktu itu saudara melakukan pembelaan atas dirinya, maka penggenapan tidak akan pernah terjadi. Bahkan penebusan, keselamatan yang kita terima hari ini tidak akan pernah terjadi. Puji Tuhan ya saudara, Tuhan melakukan hal itu dengan kesetiaan. Selanjutnya saudara, Tuhan Yesus memikul salib. Pelajaran yang Tuhan Yesus berikan adalah Tuhan Yesus pernah menanggung beban yang begitu berat, yaitu salib, sebagai pengganti beban berat kita. Adakah di antara saudara yang menanggung beban berat hari ini? Mungkin itu dalam keluarga, masalah kesehatan, pekerjaan, pelayanan. Tetapi Tuhan Yesus pernah berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Matius 11 ayat 28 saudara berkata seperti itu. Artinya saudara, ketika saudara menghadapi dilema, ketika saudara menghadapi beban sekolah saudara, beban pekerjaan saudara, Anda harus siap menanggung, Anda harus siap menghadapinya. Karena beban saudara, Tuhan tahu bahwa saudara mengalami kesulitan, tetapi untungnya saudara, Tuhan sudah mengerti dan Tuhan akan memberikan jalan keluar atas setiap beban-beban kehidupan saudara. Hanya saudara datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan jalan keluar kepada kita. Katakan amin. Selanjutnya saudara, tangan dan kaki Tuhan dipaku. Pelajaran yang Tuhan Yesus berikan adalah Dia telah menanggung dosa tangan dan kaki kita yang selama ini melakukan yang tidak benar. Mungkin kita pernah mencuri barang orang, mungkin kita pernah memukul orang dengan sembarangan, atau mungkin kaki kita juga pernah melangkah ke tempat-tempat maksiat. Mungkin kita pernah melangkah ke tempat yang tidak beres saudara. Dan ketika saudara berkata, "Aku menyesal dan aku bertobat Tuhan," pada saat itu saudara, setiap dosa dan kesalahan saudara diampuni oleh Tuhan. Yang penting hari ini saudara, Tuhan berkata, jangan lakukan lagi. Berubahlah. Tangan saudara yang tadinya melakukan kejahatan berubah menjadi tangan yang suka memberi, tangan yang suka menyalam, tangan yang suka melakukan kebaikan saudara. Yang tadinya kaki saudara pergi ke tempat sembarangan yang tidak jelas statusnya, hari ini
Anda diajak untuk terus beribadah, datang ke tempat persekutuan, ke tempat komsel Sekinah saudara, dan ke tempat ibadah di mana kita mengadakan ibadah. Dan akhirnya kedewasaan iman saudara ditentukan seberapa banyak saudara melangkah ke persekutuan, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Selanjutnya saudara, Tuhan Yesus disalib. Pelajaran yang Tuhan Yesus berikan adalah dalam keadaan seperti ini, seharusnya keinginan sebagai umat manusia pasti ingin dihibur. Tetapi justru yang dia dapatkan adalah cemoohan, cercaan, dan hujatan. Mungkin saudara pernah mengalami keadaan seperti ini. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus telah menanggung itu semua, dan 2000 tahun yang lalu dia telah mengalahkan semua itu. Mungkin saudara berkata, Pak, Bapak sih nggak tahu keadaan rumah tangga saya. Bapak saya, mama saya sering memperlakukan saya tidak adil dengan adik-adik atau kakak saya atau koko saya. Mereka anggap anak buangan. Mereka berkata, percuma kau ada di sini. Mungkin mereka berkata kepada saya bahwa saya tidak ada gunanya hidup. Sakit, Pak. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ketika engkau menangis, Tuhan Yesus juga ikut menangis atas penderitaanmu. Karena apa, saudara? Dia 2000 tahun yang lalu pernah merasakan seperti apa yang Anda rasakan. Jika saudara mengalami kepahitan, jika hati saudara terluka, datang kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang mengasihi, Allah yang ikut merasakan penderitaan saudara, dan dia akan menyembuhkan, memulihkan hidup saudara. Amin, saudara. Dan tidak ada kata tidak sembuh, semuanya dibereskan oleh Tuhan jika kita datang kepada Tuhan. Tugas kita cuma satu, saudara. Datang kepada orang tua kita yang mungkin kasar kata-katanya kepada kita sampai kita berkata, Tuhan, saya tidak bakal mengampuni orang tua saya. Datang kepadanya, saudara, dan katakan, Ma, Pa, aku mengampuni engkau. Ketika saudara memberikan pengampunan kepada orang tua, kepada orang yang menyakitimu, siapapun dan teman-temanmu pun juga yang menyakiti engkau, di situ terjadi pemulihan. Selanjutnya, saudara, Tuhan Yesus ditinggal Bapa. Pelajaran yang Tuhan Yesus berikan adalah ketika Tuhan berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Apa sebenarnya maksudnya ini? Sebenarnya Tuhan Yesus menggantikan tempat orang-orang berdosa, di mana pada hakikatnya orang-orang berdosa itu terpisah dari Bapa. Apakah saudara pernah mengalami hal yang demikian? Ingatlah, Tuhan Yesus sudah pernah menanggung itu semua buat saudara dan saya. Bapamu, saudara, Bapakku adalah Bapa yang baik. Dan ketika kita mengalami masalah yang sangat berat sekali, mungkin mulut kita berkata, Bapa. Dan hari ini Tuhan telinganya mendengarkan seruanmu, dan dia akan sanggup menolong engkau. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, selanjutnya saudara, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Pelajaran apa yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Dia memberikan nyawanya bagi saudara dan saya. Padahal seharusnya kita yang kehilangan nyawa. Dia memberikan nyawanya supaya kita hidup kekal selama-lamanya. Pada saat Yesus menyerahkan nyawanya, orang-orang yang menjadi percaya dan berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, hidup kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Sesuai dengan tema kita di bulan ini adalah victory, bahwa kita akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Nyawa kita yang seharusnya mati, dan Tuhan datang memberikan nyawanya, menggantikan nyawa kita. Akhirnya kita hari ini mengalami kehidupan.
Bukan hanya mengalami kehidupan saja saudara, tapi kita mengalami kehidupan kekal bersama dengan Dia. Goal, apa yang kita dapatkan dari firman Tuhan ini? Mari kita renungkan kembali segala kebaikan Tuhan, kesengsaraannya, dan apa yang telah Dia perbuat bagi kita. Tuhan Yesus mati bagi kita saudara, tetapi pada hari ketiga Dia bangkit dari kematian. Tuhan Yesus melakukan semuanya itu untuk kita. Apa yang harus kita perbuat untuk membalas kebaikannya? Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 21 saudara mengatakan hal itu. Pakai tubuhmu selagi engkau masih ada, selagi engkau masih bernafas. Pakai seluruh tubuhmu, jiwamu, rohmu untuk memuliakan Tuhan yang kita sembah. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, mari kita belajar jujur terhadap diri sendiri dalam menjalani profesi kita, supaya buah pertobatan kita berjalan dengan tulus. Ada pengabdian yang tidak bisa dibeli atau ditukar dengan apapun, sampai kita berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 12 sampai 26. Saudara, saya rindu ketika engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, engkau diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya itu saja, kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berikan kami kesanggupan untuk kami dapat melakukan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari bangkit saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Arahkan hatimu, rentangkan tanganmu. Saya sebagai hamba Tuhan mau memberkati saudara, menutup dengan doa berkat. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih daripada Allah Bapa, dalam persekutuan Tuhan kita Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai hidup kita mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin.